Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Renungan Kristen Kristus Alfa Omega. Bapak Ibu, saudaraku, saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Bilangan pasal 14 ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata, "Katakanlah kepada mereka, demi Aku yang hidup." Demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan kepadaku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Renungan hari ini saya beri judul, Tuhan bertindak sesuai ucapanmu. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus ingat betul bahwa sesungguhnya ucapan kita, perkataan kita, itu punya dampak besar di dalam kehidupan kita. Jika kita berkata-kata hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang indah, apalagi kalau itu kita tujukan kepada Tuhan, maka hal yang indah dari Tuhan itu pasti akan terjadi. Namun kalau kita berkata hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang negatif, apalagi itu hal-hal yang tidak benar kita ucapkan kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan hal yang tidak baik juga. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, perkataan ucapan kita perlu kita jaga. Sebab kalau tidak itu sangat berdampak dalam kehidupan kita. Ya. Sama halnya dengan seorang anak kecil ketika dia sedang marah-marah dengan orang tuanya karena tidak diberikan sesuatu yang diinginkan. Anak akan berkata kepada orang tuanya, "Papa jahat, mama jahat." Keinginan tidak dipenuhi. Sesungguhnya bukan papa dan mamanya jahat, tapi mungkin belum saatnya memberi. Tapi karena ucapan yang dikeluarkan anak itu jahat, maka sang orang tua pun mungkin akan tambah marah, bahkan tidak akan memberikan kepada anaknya. Karena ucapan jahat itulah yang ditujukan ke orang tua menjadi jengkel, marah, dan anak itu malah tidak dapat apa-apa. Sama halnya kita dengan Tuhan. Kalau kita berkata tidak baik kepada Tuhan, ucapan kita itu akan dipegang oleh Tuhan. Kalau kita berkata Tuhan jahat, maka Tuhan pun tidak akan melakukan yang baik buat kita. Kita berkata Tuhan tidak adil, Tuhan tidak peduli, maka sesungguhnya Tuhan pun akan lepas tangan. Ucapan kita akan dilihat, didengar Tuhan. Maka dari itu kita perlu mengucapkan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Seperti firman Tuhan tadi dikatakan, ya. Seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah aku akan melakukannya kepadamu. Seperti apa yang kamu katakan. Kalau kita berkata, Tuhan engkau baik, Tuhan engkau peduli, Allah akan peduli, Allah akan baik kepada kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita melihat perjalanan bangsa Israel ketika keluar dari Mesir. Tuhan berjanji kepada bangsa Israel, mereka keluar dari Mesir dan akan membawa mereka ke tanah Kanaan. Tanah perjanjian, tanah yang penuh dengan susu dan madu. Itulah janji Allah kepada bangsa Israel. Namun untuk mencapai tanah Kanaan itu, mereka harus melewati perjalanan yang panjang. Itulah padang gurun. Dan perjalanan di padang gurun tidaklah mudah. Bangsa Israel harus menghadapi banyak tantangan, banyak masalah, banyak lika-liku, banyak kesusahan. Bangsa Israel itu harus menghadapi itu semua. Tapi lihat bagaimana respon
ucapan bangsa Israel ketika melewati hal-hal tantangan yang terjadi di padang gurun. Sebagian besar mereka bersungut-sungut, sebagian besar mereka marah-marah. Bukan hanya kepada Musa, tapi kepada Tuhan juga. Bersungut-sungut, ucapan mereka tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Mereka bersungut-sungut, menyalahkan. Ya, ketika mereka kekurangan air, mereka bersungut-sungut kepada Musa. Ya, mau minum gak ada air, adapun air pahit rasanya. Apa yang mereka katakan kepada Musa? Lebih baik kami di Mesir, Musa, di sana banyak makanan, banyak minuman, daripada kami mati di padang gurun. Ucapan mereka begitu menyakitkan hati Musa, bahkan Tuhan. Lebih baik kami di Mesir banyak makanan. Ya. Di padang gurun tidak dapat apa-apa. Mereka marah bersungut-sungut, karena sungut-sungut inilah Tuhan mendengar. Dan saudara tahu, orang-orang Israel yang bersungut-sungut tadi adalah orang-orang yang pada akhirnya binasa di padang gurun, mati di padang gurun. Mereka tidak masuk ke tanah perjanjian. Hanya keturunan atau generasi Kaleb dan Musa yang pada akhirnya masuk ke tanah perjanjian. Yang lainnya mati binasa. Karena apa? Ucapan. Ingat, Tuhan bertindak di dalam kehidupan kita berdasarkan ucapan. Ucapan yang keluar dari mulut kita itu didorong oleh hati, satu keyakinan. Ya. Ucapan itu mencerminkan hati kita. Kalau hati kita percaya kepada Tuhan, maka ucapan kita pun akan positif, menunjukkan satu ucapan yang benar. Tapi kalau hati kita tidak baik, maka yang keluar pun tidak baik. Melalui firman Tuhan kali ini, kita diingatkan, ayo berkatakanlah sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Kalau kita sakit, katakan, Tuhan, aku pasti sembuh. Kalau kita sedang dalam kekurangan ekonomi, katakan, Tuhan, Engkau buka jalan, ada berkat. Kalau kita sedang dalam keadaan terjepit, sulit, tertekan, katakan, Tuhan, Engkau ada untuk kami, tidak dibiarkan sendirian. Terus katakan hal seperti itu. Jangan kita berkata negatif, berkata tidak baik, berkata menghakimi Tuhan. Ya, jadinya kita akan mengalami hal yang buruk dari ucapan kita. Biarlah melalui firman Tuhan ini kita belajar untuk selalu memperkatakan sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Karena Allah bertindak berdasarkan ucapanmu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.